perbuatan-Mu yang ajaib, kasih-Mu Yesus. Sudah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari pada sister senang untuk bangkit berdiri. Kau sungguh indah tiada taranya, Kau menakjubkan Tuhan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, sebab Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Oh, kami kagum dan hormat, Yesus, akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah dipuji, ku kagum akan. Oh, ku kagum hormat, kami hormat dan kagum Tuhan akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Oh, ku kagum hormat, yes Lord, I worship You. Yes Tuhan, inilah suara kami, inilah pujian kami Tuhan.
puji Tuhan. Oh, yes, berikan pujian, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Sebab Kau Allah yang besar Tuhan, sebab Kau Allah yang besar Yesus. Oh, haleluya, haleluya Tuhan. Besar kuasa-Mu Yesus, besar nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang layak kami puji Tuhan, Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Mari sembah Tuhan, tinggikan namanya. Oh, berikan pujian bagi Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar, sebab Engkau Allah yang berkuasa. Syukur Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat. Kami sembah, kami tinggikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan, Jesus, Jesus, we worship You Lord. Ya la 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 masih ya la 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 la. Oh, sembah Tuhan, berikan sembah yang terbaik, berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Ya la 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 masih ya la la la. Haleluya, oh haleluya. Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Yesus namanya. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Yesus, haleluya. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan, Allah yang ajaib Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih. Kekaguman kami Tuhan, inilah bentuk penghormatan kami kepadamu ya Allah. Oh Yesus, Yesus,
sorak-sorai bagi Tuhan. Yes, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tetap dalam hadirat Tuhan. Rasakan hadiratnya yang begitu indah. Terima kasih Tuhan. Engkau yang mengerti setiap kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Waktu selanjutnya saya akan kepada hambanya Pastor Lina. Di hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit
Terima kasih Tuhan untuk sukacita, untuk kekuatan yang sudah selalu Engkau berikan bagi kami Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Tidak pernah putus asa, tidak pernah berkesudahan kasih-Mu buat kami. Hari ini kami ada Tuhan, karena kami mengasihi Engkau. Amin. Hari ini kami ada di tempat ini, karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh berkata-kata melalui hamba-Mu Tuhan. Urapi lidah bibirku ini Tuhan, supaya boleh menyampaikan yang terbaik yang dari hati-Mu Tuhan. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan, berikan kami anak-anak-Mu di tempat ini hati yang mau ditabur oleh benih-benih yang baik. Amin. Hati yang mau mendengarkan Tuhan, Yes. hati yang dibukakan selubung-selubungnya Tuhan, supaya kami semua boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan kami yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Hari ini adalah minggu terakhir di bulan Agustus ya. Jadi saya akan menutup bulan ini dengan tema kemerdekaan, masih kemerdekaan. Saya kasih judul True Freedom. Ya. Kemerdekaan yang sesungguhnya, kemerdekaan yang sesungguhnya. Bagaimana mendapatkan freedom? Saya search ya, terus kemudian saya berpikir, bagaimana orang Kristen itu bisa mendapatkan freedom? Pada saat dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pada saat dia merasa bahwa, oh ada selubung hati dari hatiku nih yang terbuka begitu. Jadi bukannya selama ini kita buta atau apa ya, enggak, maksud saya begini, ada satu kali di mana kita itu merasa bahwa ada pekerjaan supernatural yang menguasai hidup kita, menguasai hati kita, sehingga kita ini enggak tahan dengan keberadaan Tuhan. Jadi kita tuh sungguh-sungguh merasa bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu mengontrol, Tuhan itu berdaulat dalam hidup kita. Saya masih ingat waktu pertama kali saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, itu merasanya seperti itu tuh. Tiba-tiba tuh ada sesuatu hal supernatural yang menguasai hati saya, sehingga saya tuh merasa ini nih harapanku, ini nih kekuatanku ini, tidak ada yang lain. Dan aku merasakan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu berdaulat di dalam hati, dalam pikiran saya. Itulah yang namanya kemerdekaan. Kemerdekaan itu tidak dibatasi dengan berapa seringnya atau berapa tahun kita menjadi Kristen ya. Setahun kita pergi ke gereja, setahun ada 52 minggu ya. Bukannya diukur dengan 52 minggu itu kita nggak pernah absen ke gereja, atau tidak pernah absen untuk melayani di mimbar ini. Kebanyakan dari kita suka mengasumsikan bahwa orang Kristen itu harus melayani di depan sini nih. Padahal kan enggak seperti itu ya. Jadi kemerdekaan itu ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, membuka selubung hati. Menerima kabar baik ya, kabar baik. Kabar baik itu apa? Injil, firman Tuhan. Di Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, begitu kita mengerti nih, mengambil Tuhan Yesus menjadi juru selamat pribadi, hati kita ini terbuka nih. Hati kita terbuka, hati kita mulai lembut, hati kita mulai mengakui kedaulatan Tuhan. Nah, di situ Tuhan mulai bekerja dalam hidup kita. Di situ kita mengalami kemerdekaan. Ketika kita percaya bahwa Injil itu menyelamatkan kita, Tuhan menyelamatkan kita, tidak ada yang lain. Itu kabar baik Injil ya. Nah sekarang kabar baik, kenapa ngomongin kabar baik? Berarti ada kabar buruk ya. Nah kabar buruknya, sebelum kita menerima kabar baik, kabar buruknya apa? Kita hidup di dalam dosa, kita belum dimerdekakan. Oleh karena itu setelah ada kabar buruk, kita punya kabar baik, yaitu Injil. Saat kita menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, dan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
Orang yang tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya akan susah untuk berubah. Setuju? Setuju ya? Karena saat kita menerima Injil, menerima kabar baik, itu kita tuh sudah merdeka loh. Bukannya kita ini dikungkung dengan dosa, enggak, tapi kita sudah merdeka. Nah, ketika selubung itu terbuka ya, kita orang percaya itu mendapat dua hal. Satu, seluruh dosa-dosa kita ini diampuni Tuhan. Seluruhnya, bukan sebagian. Ingat ya, pada saat kita merdeka, menerima Tuhan Yesus, seluruh dosa kita ini diampuni, seluruhnya, bukan separuh. Yang kedua, kita semua dibenarkan oleh Tuhan. Tidak ada Tuhan ngomong, kamu ini jelek, kamu ini cacat, tidak sempurna. Enggak, ketika Tuhan mengambil kita sebagai anaknya, Tuhan akan mengatakan, oh kamu itu baik, kamu itu ciptaanku yang baik, kamu dibenarkan karena kamu punya iman dan percaya Injil, betul? Next, selanjutnya. Apa itu kemerdekaan? Kemerdekaan adalah kebebasan. Ini saya lihat di kamus-kamus bahasa Indonesia ya, yang general, bukan secara Kristen. Terus kedua adalah the power of right to act, speak and think as one wants without hindrance or restraint. Jadi ada hak, kita tuh mempunyai hak untuk berkata-kata, untuk berbuat, untuk berpikir tuh semerdeka-merdekanya gitu, tidak ada yang mengatur kita. Kemudian yang ketiga, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Inilah yang kemerdekaan Kristen ya, kita sebagai orang percaya. Kemudian, saya akan cepat aja, ini intermezzo, karena inti dari kemerdekaan itu yang akan saya jelaskan ada di Galatia 5. Jadi siapa yang mendapatkan kemerdekaan atau kebenaran ya? Kita kalau orang yang sudah percaya, kita percaya bahwa Injil itu membenarkan kita, tadi saya sudah jelaskan bahwa ketika kita merdeka ada dua hal, seluruh dosa kita diampuni dan yang kedua kita dibenarkan oleh Tuhan. Nah kenapa, siapa yang mendapat kebenaran dari Tuhan? Kita yang menganggap bahwa dosa itu sampah. Ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, ketika kita merasa Tuhan itu hadir dalam hidup kita, kita tidak akan sembarangan berbuat dalam hidup kita. Padahal kita merdeka loh, ya kan? Padahal kita merdeka, tapi kita tidak sembarangan melakukan dosa lagi, karena kita sudah jijik sama dosa. Apapun dosa itu ya, apapun dosa itu, mau dosa ringan, dosa sedang, dosa berat. Sebenarnya semua dosa itu sama, ada yang ringan, berat, medium, enggak ada. Semuanya itu yang mengklasifikasikan tuh kita sendiri. Tuhan ngomong yang namanya dosa ya dosa, hitam ya hitam, enggak bisa abu-abu, enggak bisa putih. Ya. Yang menganggap dosa itu sampah, malahan segala sesuatu aku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu maksudnya dosa ya, dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kalau kita tidak membuang sampah itu, kita akan memperoleh Kristus tidak? Dari ayat ini, tidak ya. Jadi ketika kita membuang sampah itu, kita akan memperoleh Kristus. Oke, next. Ini baru saya mau masuk, yang akan saya jelaskan secara detail. Kemerdekaan Kristen, coba kita yang punya Alkitab dibuka, Galatia 5 itu judulnya apa? Judulnya apa? Galatia 5? Kemerdekaan Kristen. Saya akan bacakan ya. Kita akan baca dari ayat 1 sampai 15. Nanti akan saya usahakan untuk jelaskan satu persatu. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Oleh Roh
Dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangimu, menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapa aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saya jelaskan sedikit, Galatia 5 ini Paulus berkata-kata kepada jemaat di Galatia. Jadi jemaat Galatia ini jemaat yang sungguh-sungguh, jemaat yang berkenan lah istilahnya begitu ya. Kemudian ada seseorang masuk, guru-guru, dia mengajarkan mengenai sunat. Ya. Ini kalau kita lihat di ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi pada saat guru-guru itu masuk ke Galatia, jemaat Galatia itu sudah merdeka. Artinya merdeka di dalam iman ya. Jadi mereka tuh sudah sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Terus kemudian datang guru-guru lain ini yang mengajarkan soal Taurat, soal sunat. Nah kemudian Paulus berkata begini, kemerdekaan itu kan tadi saya sudah katakan ya, didapat dari Injil, ya, dari kabar baik. Jadi tidak ada dari kita ini yang dari kecil kepengen Tuhan. Ada enggak dari yang kita jebrol, TK gitu, kepengen, aduh aku kepengen Tuhan loh. Aku merindukan punya falling in love dengan Tuhan. Ada enggak yang kayak begitu? Enggak ada loh. Tuhan yang mencari kita tidak pernah menginginkan Tuhan. Kita menginginkan Tuhan untuk mencukupi kebutuhan ego kita, betul? Kita menginginkan Tuhan hanya untuk supaya Tuhan itu mengikuti kita, mengikuti cara kita, mengikuti maunya kita, memenuhi kebutuhan kita, memenuhi egonya kita lah, seperti itu. Jadi tidak ada yang, manusia tidak ada dari kecil yang menginginkan Tuhan seutuhnya seperti Tuhan yang berdaulat. Tidak ada. Kemudian Tuhan berkata, aku akan memberikan anakku, ya, Tuhan Yesus Kristus. Dilahirkan, kemudian mati disalibkan. Ketika Tuhan Yesus mati disalibkan, disitulah kemerdekaan kita. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kepada kita kasih karunia-Nya. Kita ini dipilih, bukannya milih. Kita ini dipilih loh, dari sekian berapa bilion orang di seluruh dunia, kita ini salah satu orang yang dipilih Tuhan. Percaya enggak? Percaya ya? Jadi bukan kita yang milih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Oleh karena itu, Paulus berkata bahwa kita yang sudah merdeka ini, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, itu ayat pertama ya. Kemudian ayat kedua, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Kristus itu apa? Kristus Yesus. Jadi Tuhan berjanji pada keluarga Abraham, ya, pada keluarga Abraham, dia yang akan menjadi keturunannya akan menjadi bintang di langit dan banyaknya pasir di lautan, betul? Dan sekarang terbukti ya. Tapi pada saat itu hanya ada keturunan orang Yahudi. Nah orang Yahudi ini
mempercayai hukum Taurat. Kenapa kita ngomongin sunat ya? Karena Tuhan mengatakan kamu tuh bangsa pilihanku, orang Yahudi, bangsa Yahudi. Kalau kamu bangsa pilihanku, sebagai tanda, sebagai gambarannya, kamu harus disunat. Yang cowok-cowok semuanya disunat. Ya, tidak terkecuali. Kalau kamu nggak mau disunat, kamu bukan bangsa pilihan. Ya, anak 8 tahun cowok harus disunat. Karena itu memang ketentuannya seperti hukum Taurat. Nah, begitu. Sekarang di zaman gereja yang baru ini, dengan adanya Tuhan Yesus Kristus sudah mati di salib karena kita, Tuhan bilang semua bangsa, semua suku bisa menjadi anakku, bisa diselamatkan, bukan hanya bangsa pilihan. Oleh karena itu sunat sudah tidak berlaku lagi buat kita. Saya nggak bilang sunat itu nggak baik, kalau ada yang mau sunat ya monggo, ya karena sunat itu juga baik untuk kesehatan. Tapi sunat itu tidak menyelamatkan saudara, ya sunat tidak menyelamatkan saudara. Ini saya ngomong sunat secara literally sunat, ya. Tapi di dalam zaman sekarang ini saya akan memberikan contoh sunat zaman sekarang yang suka dimain-mainin sama kita-kita ini sebagai orang Kristen. Ya, ini untuk ayat 2 sampai 4. Sunat zaman sekarang, saya kasih contoh 2 ya. 1, merokok. Merokok ya. Ini sunat zaman sekarang ya, ini saya kasih contoh karena kalau sunat yang zaman dulu itu literally sunat. Saya bilang, tidak ada di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa perokok itu tidak dapat masuk surga. Ada? Tidak ada. Tapi merokok membahayakan tubuh saudara. Ya kan? Kalau saudara merokok, kecanduan merokok, kan membahayakan hidup saudara sendiri. Bahkan di kotak rokoknya itu, paket rokoknya ada gambarannya kanker tenggorokan ada segala macam yang sampai bolong dan segala macam ya. Merokok ini suka dijadikan oleh orang-orang Kristen sebagai sunat, ngerti? Kalau kamu ngerokok, kamu nggak bisa melayani. Kalau kamu ngerokok, asap rokokmu itu tuh masuk ke neraka, jadi nggak bisa ke surga. Saya tidak bilang kita semua boleh merokok loh, saya tidak bilang begitu. Tapi saya bilang kita ini sering menyunatkan keselamatan dari Tuhan dengan hal-hal seperti ini. Membatasi Tuhan dengan hal-hal seperti ini. Dia bilang merokok itu enggak boleh, kamu kurang suci, kamu kurang beriman kalau kamu merokok. Bahkan kalau kamu mau sudah mati pun, kamu pasti masuk neraka, enggak mungkin masuk surga. Saya yakin dengan sangat yakin, perokok berat kayak apapun, kalau dia memiliki Tuhan, menerima Tuhan pada akhir hidupnya, dia pun juga akan bersama di surga. Maksudnya gini loh, keselamatan itu tuh, kemerdekaan keselamatan itu tidak bisa ditambahi dengan hal-hal seperti itu. Dengan hal sunat yang dalam tanda kutip merokok. Contoh kedua, kita sebagai umat karismatik ya, yang gak bisa bahasa roh. Yang gak bisa bahasa roh tuh kamu kurang suci, kurang beriman. Yang gak bisa bahasa roh nih, gak bisa masuk surga nanti. Gak diselamatkan, apakah begitu? Keselamatan hanya datang dari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. That's it, Injil kabar baik itu. Tidak boleh ditambahin, tidak boleh dikurangi. Karena kalau kita menambahkan saja, Paulus bilang, kamu hidup di luar kasih karunia. Ada ayatnya ya. Sesungguhnya nih ya, sekali lagi aku katakan kepadamu, setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan hukum Taurat, kamu lepas dari Kristus. Ngerti ya? Lepas dari Kristus tuh, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia, itu ayat 4. Jadi ketika kita memberikan kemerdekaan Injil itu, menambahkan sedikit, merokok enggak apa-apa, merokok kamu tetap kok bisa masuk surga. Atau merokok, atau berbahasa roh,
Kamu kalau tidak berbahasa roh tuh kamu gak masuk surga. Mana ayatnya, mana? Keselamatan itu once begitu kamu menerima Tuhan, berpapasan dengan Tuhan ya, istilahnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saat itu dosamu diampuni dan kamu dibenarkan. Jadi tidak ada embel-embel mengenai sunat-sunat zaman sekarang ini ya. Kemudian oleh roh, iman, harapan dan kasih kita menjaga kemerdekaan yang sudah diberikan Kristus. Jadi Galatia 5 ini membicarakan bukan cara kita untuk mendapatkan kemerdekaan, tapi cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita dapat. Ya, kemerdekaan yang sudah kita dapat ini, yang tadi saya sudah jelaskan dari Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, harus kita pertahankan dong. Benar enggak? Caranya mempertahankan gimana? Oleh hidup dalam roh, dalam iman, di dalam harapan dan dalam kasih. Coba kita baca ayat 6 ya. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi gini, kasih itu hasil dari iman kita. Setuju ya? Jadi kita tuh tidak akan memiliki kasih kalau kita tuh tidak memiliki iman. Gampangannya seperti itu. Ketika kita memiliki iman, kita jadi memiliki kasih. Ya. Harapan. Harapan itu saya akan menjelaskan seperti ini. Saat kita menerima kemerdekaan dari Tuhan, kita tuh mempunyai harapan yang pasti. Mungkin bahasa Indonesianya ini hanya cuman harapan ya, tapi kalau bahasa Inggris itu ada hope and wish. Ya. Harapan itu bukannya kayak begini. Saya berharap nih khotbah hari ini, gereja hari ini selesainya jam 12. Tapi kan belum tentu. Ya kan? Berharap. Tapi kan belum tentu selesainya jam 12. Bisa aja semau-mau orang pembicara di depan sini mau sampai jam 1, mau sampai setengah 12 kan enggak masalah. Tapi saya berharap, jemaat berharap, oh jam 12 selesai. Tapi tidak tentu. Tapi harapan di dalam Kristus itu sudah pasti. Saya bersyukur tadi ada lagu iman ya. Bukti dari segala yang kuharapkan ya. Itu Ibrani 11 ayat 1. Jadi saya semakin yakin bahwa Tuhan kepingin kita semua itu mengerti tentang ini. Pada saat kita menaruh harapan kepada Tuhan, itu ada harapan keamanan. Harapan keamanan itu seperti ini. Hari Senin, besok ya, wah bangun pagi jam 5. Saya saudara bersaat teduh, saudara berdoa, terus jam 6 saudara sudah mulai mandi, bikin sarapan, terus bikin sarapan on the way ke kantor, ternyata ada pengemis atau gelandangan yang kurang makan atau kelaparan, kita kasih breakfast kita, yang kita bawa ini kita kasih ke dia. Wah senang banget kita bisa bantu orang lain. Ya, sampai di kantor, wah sudah sampainya on time, bosnya seneng, dikasih pekerjaan, ini. Wah bosnya seneng, pekerjaan selesai on time, selesai waktu pulang kantor, bos bilang kamu dipanggil oleh bos bilang, wah pekerjaanmu bagus hari ini, aku kasih kamu bonus. Wah tambah seneng ya, dapat bonus, pulang ke rumah, merasa bersyukur banget ya sudah. Terus kita mau tidur berdoa, wah Tuhan terima kasih, hari ini hariku baik banget Tuhan. Tapi apakah Anda berkata begini, wah Tuhan terima kasih hari ini ke hari baik Tuhan, aku sudah menjadi orang baik Tuhan, karena aku ini begitu aku ini begitu baik, karena perbuatanku yang baik jadi hariku itu baik semua. Apakah Anda berdoanya seperti itu? Atau Anda berdoanya seperti ini, Tuhan terima kasih untuk hari yang baik Tuhan, aku tahu Engkau mengasihi aku tahu Engkau hidup di dalamku, sehingga aku boleh mengerjakan hal yang baik, aku bersyukur Tuhan. Apakah seperti itu? Selasa, wekernya nggak bunyi, kesiangan, gerubuk-gerubuk, mandi cepet-cepet, bajunya salah kostum ya, tapi udah tanggung, udah setengah jalan.
sepatunya salah sebelah. Waktu itu Konatan pernah sepatunya salah sebelah, sepatunya sama hitam, pantofel ya, cuman modelnya lain. Saking pikirannya ini kaki aja bisa enggak berasa gitu ya kalau sepatunya berbeda. Sampai di kantor, dimarahin bos, kenapa kamu telat? Kerja nggak bener. Terus dia bilang, bonusnya saya ambil, waduh bonus diambil, pusing dah, harinya jelek banget. Terus pulang kerja, ada kucing ditendang sama dia, saking keselnya. Ya, kucingnya ditendang sama dia saking keselnya. Pulang sampai ke rumah, mau bikin makan, nyalain kompor. Udah dinyalain kompornya, saking kepikirannya makanannya gosong. Ya, makanannya gosong nggak jadi makan. Sudah mau tidur, ditelepon sama pacar, diputusin pacar. Waduh, what a horrible day. Ya, jadi harinya jelek banget hari Selasa. Terus malamnya, saudara berdoa begini, Tuhan, ini gara-gara aku Tuhan, aku tidak berbuat baik nih, jadi hari-hariku buruk. Aku ditimpa oleh malapetaka. Ya, apakah seperti itu? Harapan yang kita dapat dari Tuhan, itu harapan yang pasti. Tidak perlu ditambahi perbuatan baik kita. Mau kita berbuat baik, ya, itu tidak akan menambahin keselamatan yang kita sudah ambil, sudah kita dapat dari Tuhan. Jadi Tuhan bilang, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib cukup, that's it. Tidak perlu perbuatan baik kamu. Tidak perlu kamu tambah-tambahin sunat-sunat yang lain. Karena itu akan mengurangi kabar baik itu. Karena akan mengurangi Injil itu. Paulus berkata kan, kalau kamu menambahkan sunat-sunat itu atau hukum Taurat, ya, kamu akan hidup di luar kasih karunia. Kamu akan hidup di luar kasih karunia. Ingat ini, Tuhan yang milih kita, bukan kita milih Tuhan. Jadi kalau dengan orang-orang seberang sana, mereka akan berlomba-lomba berbuat baik supaya mereka masuk surga. Betul? Tapi bukannya kita enak-enakan nih sekarang karena kita sudah dimerdekakan, kita sudah dapat gratis kasih karunia. Kitanya enak-enakan, enggak begitu juga. Kita harus jaga kemurnian Injil itu. Jadi harapan ini, harapan keamanan bahwa Tuhan menjamin keamanan kita, keselamatan kita, itu bukan karena perbuatan kita. Jadi kalau hari Senin, hari baik, hari Selasa, hari buruk. Hari Senin baik, setelah hari itu selesai, kita berdoa, Tuhan terima kasih. Karena Engkau yang memberikan aku kesanggupan untuk melakukan kebaikan. Di sana ada kerendahan hati. Ya, ada kerendahan hati dari kita. Pada malam itu kita ngomong, bukan kuat gagah kita nih, kita dapat berbuat baik, enggak. Tapi dari kerendahan hati kita. Terus kemudian, hari Selasa, harinya buruk banget. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan aku tetap bersyukur, aku punya hari yang buruk Tuhan. Tapi aku percaya Tuhan itu bekerja. Aku percaya Tuhan itu mengizinkan itu terjadi untuk membentuk aku, betul? Bukannya kita nyalain Tuhan. Nah itu yang disebutkan oleh harapan akan kemerdekaan yang sudah kita terima dari Injil. Terus selanjutnya, hukum Taurat atau Kristus, ayat 11 sampai 12 ya. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. Lah Paulus ini tuh sudah disunat. Paulus ini kan sudah disunat juga. Tapi dia juga masih dianiaya. Jadi yang benar yang mana gitu kan? Hidup dengan hukum Taurat atau kasih karunia? Sampai Paulus bilang, sebab kalau demikian salib itu bukan batu sandungan lagi. Betul, salib itu is a real, bukannya hukum Taurat gitu. Baiklah mereka yang menghasut kami itu mengebirikan saja dirinya. Karena dia menganggap begitu pentingnya pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu melebihi hukum-hukum Taurat ini.
Dia bukan benci dengan guru-gurunya, tapi dia merasa bahwa jemaat di Galatia ini perlu mengerti betapa pentingnya kasih karunia ini gitu loh, bukannya hukum Taurat. Terus kemudian, kalau hukum Taurat kita penuhkan, bisa nggak kita hidup dengan hukum Taurat? Gak ada yang bisa loh. Satupun dari kita tuh tidak ada yang bisa memenuhi hukum Taurat. Banyak sekali kan, dulu kalau di perjanjian lama, siapapun yang mau datang ke Tuhan aja harus imam. Nggak bisa semua orang datang ke Tuhan. Tirainya nggak terbuka. Terus kemudian banyak liturgi yang macam-macam, harus mempersembahkan ini itu. Bisa nggak kita seperti itu? Kalau mau Taurat, kalau mau kasih karunia, nggak bisa setengah-setengah. Makanya Paulus bilang, kasih karunia itu sudah yang paling benar buat kita semua, bukannya hukum Taurat. Jadi jangan menambahkan hal soal sunat-sunat ke dalam kasih karunia, karena itu akan mengurangi esensinya ya, mengurangi bobotnya kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kemudian, ini yang terakhir ya, layani satu dengan yang lain dengan kasih, itu ayat 13 dan sampai 15. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam firman ini. Hukum Taurat ya, di dalam perjanjian lama hukum Taurat itu seluruh hukum Taurat, ini Paulus ngomong, hanya dapat diambil satu poin. Kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Jadi sekian banyak hukum Taurat itu, intinya tuh sebetulnya cuma satu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi cuma itu. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Layani satu dengan yang lain dengan kasih. Kita ini sudah merdeka ya, jadi kita sudah tahu kita sudah merdeka, kita sudah dibebaskan dari segala dosa kita pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Tapi Paulus berkata begini, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, kita semua dipanggil ya, sudah dipanggil kan, saya bilang kita ini dipilih, dipanggil oleh Tuhan, dimerdekakan. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Artinya begini, memang kita sudah merdeka ya, kita percaya bahwa iman itu ada di dalam Injil, kita percaya bahwa saat kita beriman, kabar baik itu ada dalam hidup kita. Sekarang ceritanya, kalau kita sudah bebas, kita sudah merdeka, apakah kita hidup seenaknya? Tuhan memang ngomong kita ini merdeka, tapi di saat kita mempunyai iman, kita akan menghasilkan apa? Ketaatan. Jadi yang namanya kemerdekaan itu masih ada pattern-nya, masih ada jalannya. Kalau kamu merdeka di jalan yang lurus, ya kalau Tuhan memang maunya lurus ya lurus. Tapi kalau kamu merasa merdeka terus kamu jalan siksak, jalan seenaknya sendiri, nabrak-nabrak, itu namanya bukan kemerdekaan yang sesungguhnya. Jadi kemerdekaan itu akan menghasilkan ketaatan. Saat kita punya iman ya dengan Tuhan, kita enggak usah disuruh-suruh, kita tuh akan taat sama perintah Tuhan, sama apa yang dikatakan oleh Alkitab, betul? Ada enggak yang merasa sudah beriman nih sama Tuhan, terus tapi hidupnya masih mau seenaknya, oh berarti kamu belum beriman. Karena iman itu dihasilkan dari kasih. Kalau kita tidak beriman berarti kita tidak mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan berarti kita akan taat dengan ajaran-ajarannya. Ikutilah ajaranku, kan Tuhan bilang begitu ya. Bukannya terus bebas, enggak ngikutin ajarannya, salah kaprah. Jadi maksudnya seperti itu. Saya berikan contoh sedikit ya. Layanilah satu dengan yang lain dengan kasih. Layani itu bukan hanya soal ngomong di gereja, tapi dengan luang lingkup di mana kita hidup sehari-hari, kita harus bisa melayani orang dengan kasih. Ya seperti yang tadi saya bilang kan, hari Senin, ketemu gelandangan kita kasih.
Tapi saya tidak ngomong setiap kali kita harus ngasih ya, kita harus pakai hikmat juga. Yang mau saya katakan begini, di tempat kerja kita harus punya tanggung jawab dong. Gak bisa terus seenaknya, ya kan? Datang harus tepat waktu, pulang juga tepat waktu. Lah kalau pulang sebelum jamnya pulang ya nggak benar. Tanggung jawab yang sudah diberikan harus ditunaikan, harus dituntaskan dengan baik. Kalau buat saya, kasih itu begini, Tuhan sudah mengasihi kita ya, dengan mati di atas kayu salib. Jadi mau saudara ketemu saya, nggak senyum, saya akan tetap senyum sama saudara. Mau saudara ketemu saya nggak nyapa, saya tetap akan menyapa sama saudara. Mau saudara sudah lama nggak ke gereja, kadang kalau merasa saya ada dorongan Roh Kudus untuk WA sama orang itu, saya akan WA. Tanpa dia ngomong masalahnya apa ke saya. Kenapa saya bisa begitu? Sebetulnya kita semua harus bisa begitu. Karena apa? Karena semuanya itu, sekalipun kita nggak disapa, sekalipun kita nggak disenyumin, sekalipun kita belum dipakai untuk pelayanan, Tuhan sudah memberikan semuanya itu untuk kita. Jadi kita tuh tidak perlu untuk melihat orang lain senyum pada kita balik senyum. Kita nyapa sama orang, dia nyapa sama kita baru nyapa. Kalau nggak disapa, sensitif. Ya. Kasih itu tidak seperti itu. Kasih itu tidak mengharapkan orang untuk berbuat kepada kita. Tapi kita yang memberikan kepada orang itu apapun alasannya. Sekalipun orang itu bukan untuk orang itu supaya membalas kita, enggak. Karena Tuhan sudah memenuhkan itu semua dalam hidup kita, makanya kita bisa kasih. Kasih, 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 kasih. Bukannya minta, minta, minta. Enggak. Hidup kita ini seperti di akuarium. Kalau di akuarium bisa dilihat dari semua sisi, kiri, kanan, depan, belakang, atas. Seperti ikan, ya. Di saat kita kelepek-kelepek, geliyang gitu. Waktu itu Ebi ke Bandar Jakarta ngelihat ada ikan tuh sudah kolaps begini. Terus dia nanya sama bapaknya di situ kan, kamu nanya kan, oh ya itu baru dipindah dari air yang lama ke air yang baru, jadi dia adaptasinya nggak bisa bagus, dia miring banget, sudah kayak tiduran begitu tapi insangnya masih buka-buka. Nah, orang Kristen tuh dilihat dari segala angle, jadi berhati-hatilah kalau kita sudah jadi orang yang dimerdekakan, ayolah setiap kata-kata, setiap tindakan kita, setiap perilaku kita itu harus bisa menunjukkan kasih Kristus. Saya bukannya ngasih contoh karena kebetulan saya ada usaha di bawah. Jadi saya itu sangat-sangat menjaga betul karena mereka itu tahu saya ini siapa, profesi saya ini apa ya. Jadi saya itu berusaha amat sangat untuk sangat memperhatikan mereka. Hati-hati ngomongnya, saya berusaha untuk tetap selalu sopan dengan dia, ya. Kalau ulang tahun saya selamati, bukan cuma nyelamati saudara doang, saya juga ada tanggungan untuk memperhatikan mereka, itu yang namanya kasih. Gaji harus tepat waktu, kalau ada yang salah ya kita tegur, ya itu namanya kasih. Bukannya terus kasih itu semuanya yang baik-baik, enggak. Kalau ada yang salah ya kita harus tegur, itu namanya tegurnya dengan kasih. Kemudian saya akan tutup ya. Saya akan tutup, kemarin teman ini tuh punya tanah besar sekali, enggak tahu di pulau apa begitu, dia besar sekali. Jadi dibikin kebun. Nah memang dia ini kan secara finansial lumayan ini ya, lumayan berada ya. Jadi dia bilang sama warga sekitar, ini ya saya punya tanah ini, saya punya bibitnya, bibit jagung, bibit apa yang lain lagi, kamu tanemin deh, kamu tanemin. Oh ditanemin sama dia, sama warga sekitar. Hasil panennya, ternyata beberapa bulan kemudian ada hasil panen. Dia tanya ke bapak ini, Pak ini hasil panen gimana?
buat kamu, semuanya buat kamu. Ya, saya enggak mau ambil. Oh, oke lah, dia pikir panen pertama, perdana. Kemudian yang kedua, panen yang kedua, dia bilang ini buat kamu juga. Terus yang ketiga, buat kamu juga. Sampai bapaknya nih bilang begini, Pak, ini kalau semuanya buat saya terus bapak itu dapatnya apa? Pokoknya ini buat kamu semua. Sampai akhirnya dia bilang gini, Bapak ini Tuhannya siapa ya? Kok saya tuh pengen ngerti Tuhannya Bapak itu loh, kok Bapak tuh baik banget. Nah ini pelayanan dalam hal yang berbeda ya, mengasihi dalam hal yang berbeda. Kan tujuan kita diciptakan oleh Tuhan untuk mandatori kita kan untuk membuat bangsa menjadi muridku ya, segala bangsa menjadi muridku. Nah itu dilakukan oleh Bapak ini gitu loh, bukan dengan menginjili, ayo kamu harus ikut Tuhan, ayo kamu harus dibaptis, enggak, dengan cara begitu aja tuh orang bisa cari gitu loh. Yang saya pengen saudara-saudara nangkep tuh hidup kita tuh kayak di akuarium. Kalau hidup kita indah di dalam akuarium, orang akan ngelihat, wah bagus ya, badannya gede, banyak makan, makmur, nggak kekurangan, ya, airnya bersih, terus kulitnya bagus. Hidup kita dipandang dengan luar biasa dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, itu kan luar biasa. Nah itulah yang namanya iman menghasilkan kasih, iman bekerja oleh kasih. Ya, iman bekerja oleh kasih dan iman itu menghasilkan ketaatan. Iman itu memerdekakan saudara dan saya. Oke, saya tutup dengan satu slide lagi. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Oke. Kami sungguh bersyukur Bapa, hari ini Engkau boleh melawat kami lewat doa, pujian yang boleh kami naikkan. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Engkau berkati Tuhan anak-anak-Mu yang sudah melayani sebagai worship leader, singer, pemusik. Engkau berkati mereka. Juga untuk soundman, multimedia Engkau berkati. Enggak lupa untuk usher Engkau berkati. Dan kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami Tuhan. Engkau memerdekakan kami, membebaskan kami. Tapi perlu kami ingat satu hal, kemerdekaan dan kebebasan yang Kau berikan tidak boleh membuat kami jadi liar. Tetapi kami perlu menjaga hidup kami baik-baik, supaya hidup kami yang sudah dimerdekakan dan dibebaskan boleh berguna buat Tuhan, boleh berguna buat sesama kami. Kami boleh menunjukkan kasih kami, baik kasih kepada Tuhan tapi juga kasih kepada sesama. Kami boleh jadi berkat buat banyak orang. Kami boleh memuliakan nama Tuhan, bukan mempermalukan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau berkati hamba-Mu, Pastor Lina. Kau pakai makin dahsyat lagi. Hikmat, marifat, urapan yang limpah dari Tuhan boleh terus turun atas hidupnya. Apapun yang dikerjakan Tuhan Kau buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur untuk seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir. Engkau juga berkati Tuhan, apapun yang anak-anak-Mu bawa hari ini Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Pujian penyembahan yang mereka naikkan, bahkan kehadiran mereka di tempat ini akan menjadi pintu untuk membuka berkat-berkat dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh setia kepada kami Tuhan. Walaupun kadang-kadang manusia tidak setia, tapi Engkau Allah yang maha setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, gak lupa kami terus berdoa buat gereja-Mu di tempat ini. Engkau yang akan terus jagai, bahkan hari-hari ke depan kami percayakan terus kepadamu. Engkau yang menjadi gembala agung kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami akan berpisah satu lainnya, tibakan kami ke tempat tujuan kami masing-masing. Damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan boleh terus limpah dalam hidup kami. Sekali lagi Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan.
Apapun yang kami kerjakan, Kau buat kami berhasil dan beruntung. Yang sekolah diberkati Tuhan, yang bekerja diberkati Tuhan, yang berusaha diberkati Tuhan. Bahkan ibu-ibu rumah tangga pun diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dan prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, persekutuan yang manis, akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Tuhan